Pagi itu, hujan mengguyur kota sejak subuh. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kopi yang mengepul dari cangkirku. Aku baru saja selesai membereskan sarapan ketika mataku tertuju pada kemeja putih suamiku yang tergantung di balik pintu kamar. Kemeja itu sedikit kusut, padahal tadi malam ia bilang akan dipakai hari ini untuk rapat penting. Sejak menikah 5 tahun lalu, aku terbiasa merapikan dan menyiapkan semua keperluannya. Aku bukan istri yang sempurna, tapi aku selalu berusaha menjadi penopang yang baik, dari urusan rumah hingga mendengarkan keluh kesah pekerjaannya. Tapi belakangan ini, ada yang berubah dari dia. Entah kenapa, dia sering pulang larut malam dan matanya tak lagi menatapku dengan hangat seperti dulu. Aku mendekati kemeja itu dan mengambilnya untuk disetrika. Saat merogoh saku dadanya, tanganku menyentuh sesuatu yang asing. Sebuah dompet kulit hitam. Aku mengenalnya, tentu saja. Itu dompet suamiku, Bima. Tapi biasanya dia tidak pernah meninggalkan dompet di rumah, apalagi di saku kemejanya. Rasa penasaran mulai muncul. Bukan niatku mengobrak-abrik barang pribadinya, tapi ada sesuatu yang menuntun jemariku untuk membuka dompet itu. Aku mulai dari bagian depan, kartu identitas, kartu ATM, SIM, dan beberapa kartu nama. Lalu aku menemukannya. Sebuah foto kecil, terselip di balik plastik bening tempat biasa orang menyimpan foto orang tercinta. Bukan fotoku. Bukan foto kami saat menikah. Bukan juga foto anak, karena kami belum diberi keturunan. Itu foto seorang wanita muda. Ia tampak tersenyum manis, rambutnya sebahu, memakai blus biru langit, dengan latar belakang sebuah taman. Wajahnya segar dan polos. Aku tidak mengenalnya. Tapi hatiku langsung mencelos. Siapa dia? Kenapa foto wanita lain ada di dompet suamiku? Jantungku berdetak kencang, seolah baru saja jatuh dari ketinggian. Tanganku bergetar saat memegang foto itu. Aku menatapnya lama, mencoba mencari jawaban yang mungkin tersembunyi di balik gambar diam itu. Aku memindai seluruh isi dompet, tidak ada fotoku sama sekali. Bahkan foto pernikahan kami yang dulu sempat ia bawa kemana-mana, sudah tak ada lagi. Kenapa? Apa aku sudah tidak cukup berharga untuk disimpan dalam ingatan kecil di dompetnya? Perlahan, perasaan sakit itu berubah menjadi gelombang kecurigaan. Aku duduk di ujung tempat tidur, masih memegang dompet dan foto itu, saat suara pintu kamar mandi terdengar. Bima baru saja selesai mandi, masih mengenakan handuk di pinggangnya. Aku buru-buru menyembunyikan foto itu kembali ke dompet dan menaruh dompetnya di meja rias, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi jantungku belum berhenti berdebar. Sayang, lihat kemejaku yang putih enggak? Tanyanya sambil mengeringkan rambut. Aku menatapnya sebentar. Wajahnya tampak biasa saja. Tidak terlihat seperti orang yang menyimpan rahasia. Tapi siapa yang bisa tahu isi hati manusia? Lagi aku setrika, jawabku pelan. Oke, makasih ya. Aku hanya mengangguk. Tatapanku kosong. Pandanganku menembus tubuhnya yang sibuk memilih dasi. Di benakku, 1000 pertanyaan berputar liar. Siapa dia? Kenapa fotonya disimpan di dompet suamiku? Apakah mereka punya hubungan khusus? Aku tahu aku tidak bisa menuduh sembarangan. Tapi sebagai istri, aku bisa merasakan ketika ada sesuatu yang tidak beres. Ada jarak antara kami yang tak kasat mata, tapi semakin nyata dari hari ke hari. Dan foto itu menjadi pemicu dari semua ketakutan yang selama ini kutepis. Hari itu berjalan lambat. Aku tidak bisa fokus mengerjakan apapun. Bahkan saat mencoba menyibukkan diri dengan menyapu rumah atau menyiram tanaman, pikiranku tetap kembali pada wanita dalam foto itu. Siapapun dia telah mengambil tempatku, setidaknya di dompet suamiku. Dan mungkin juga di hatinya. Saat malam tiba dan Bima sudah tertidur, aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponselku yang kosong. Ingin rasanya aku memeriksa ponselnya. Tapi ia selalu memasang kode, dan ia jarang meninggalkannya tanpa pengawasan. Aku mencoba mengingat kembali beberapa perubahan dalam dirinya. Ia lebih sering keluar rumah dengan alasan lembur. Ia lebih sering bermain ponsel dan tertawa sendiri. Ia tidak pernah lagi mengajakku makan malam di luar seperti dulu. Bahkan sentuhannya mulai terasa asing. Mungkinkah itu semua karena wanita di dalam foto itu? Air mataku mengalir diam-diam.
Aku tidak ingin menjadi istri yang cemburuan atau terlalu curiga. Tapi luka ini nyata. Rasanya seperti ditusuk perlahan dengan pisau tumpul, sakitnya merayap, perihnya menyesakkan. Keesokan paginya, aku memberanikan diri untuk bertanya. Aku tahu, jika aku menyimpannya sendiri terlalu lama, aku bisa menjadi gila. Saat sarapan, aku menyajikan makanan seperti biasa. Tapi aku tak banyak bicara. Bima tampak terburu-buru, seperti biasa. Bim, panggilku tiba-tiba, suaraku pelan tapi tegas. Iya? Ia menoleh. Aku menarik napas panjang. Aku nemuin sesuatu di dompet kamu kemarin. Tatapannya langsung berubah. Tegang. Matanya menyipit, alisnya naik sedikit. Apa? Tanyanya. Ada foto cewek? Kamu simpan di dompet. Siapa dia? Bima terdiam. Tangannya yang memegang sendok perlahan turun. Cuma teman kantor, jawabnya akhirnya, tanpa menatapku. Teman, ulangku. Kenapa fotonya ada di dompet kamu? Dia kasih waktu ulang tahun, cuma bercanda. Aku lupa nyimpan, nggak penting kok, katanya cepat. Bercanda? Dan kamu simpan di bagian paling depan dompet kamu. Aku mulai kehilangan kendali. Padahal fotoku aja nggak ada di situ. Kamu nggak pernah bawa fotoku, tapi foto dia kamu simpan. Ia menghela napas, terlihat kesal. Kamu lebay deh. Cuma foto biasa. Jangan dibesar-besarin. Aku membeku. Lebay? Gumamku pelan. Kalau kamu yang nemu foto cowok lain di dompetku, kamu bakal bilang itu cuma bercanda juga. Bima berdiri, mendorong kursinya mundur. Aku nggak punya waktu buat debat pagi-pagi. Aku telat rapat. Jangan mikir aneh-aneh. Aku capek. Dan begitu saja, dia pergi. Tanpa penjelasan lebih lanjut. Tanpa permintaan maaf. Pintu rumah tertutup keras. Meninggalkan aku dengan piring-piring sarapan yang belum sempat disentuh dan luka yang semakin menganga. Hari itu aku duduk lama di kamar, menatap langit-langit. Semua kenangan indah kami seperti diputar ulang di benakku, hanya untuk menegaskan bahwa semua itu mungkin sudah tidak berarti lagi baginya. Aku tahu satu hal, ini tidak bisa dibiarkan. Jika dia berani menyimpan foto wanita lain di dompetnya, menyebutnya hanya bercanda, dan mengabaikan perasaanku, maka ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu. Apa hubungan mereka? Dan yang terpenting, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan suamiku dariku? Karena aku tidak akan tinggal diam. Tidak kali ini. Tidak setelah dia menyembunyikan wanita lain di tempat yang dulu hanya ada aku. 3 hari berlalu sejak pagi itu. 3 hari yang seperti mimpi buruk tanpa akhir. Aku masih mengingat ekspresi Bima saat kutanya tentang foto itu. Bukan ekspresi seorang pria yang merasa bersalah, tapi ekspresi kesal karena urusannya diganggu. Dia tidak minta maaf, tidak memberi penjelasan yang masuk akal, bahkan tidak berusaha menenangkanku. Dan selama 3 hari ini pula, ia pulang makin malam. Alasan lembur, rapat mendadak, makan malam dengan klien. Semua terdengar masuk akal, tapi entah kenapa terasa kosong, hampa, dan penuh kebohongan. Aku bukan istri yang suka mencurigai. Tapi ketika rasa percaya mulai retak, segalanya berubah. Aku mulai memperhatikan detail kecil, parfum asing di bajunya, nada suaranya saat menjawab telepon, ekspresinya yang selalu buru-buru saat kutanya, dan bagaimana ia kini menyimpan ponsel seperti menyimpan bom. Selalu dalam genggaman, tak pernah lepas. Hari keempat, aku mengambil keputusan. Aku tidak bisa hanya diam dan berharap dia jujur. Jika ingin tahu kebenaran, aku harus mencarinya sendiri. Penyelidikan diam-diam. Aku memulai dari hal yang sederhana, mencatat jam pulangnya. Dalam seminggu terakhir, ia hampir selalu pulang di atas pukul 10 malam. Padahal sebelum ini, pukul 8 malam pun sudah dianggap lembur. Alasan pekerjaannya meningkat tak sebanding dengan jadwal proyek yang kuketahui sebelumnya, karena, sebagai istri, aku juga sering membantunya mengatur presentasi dan proposal kerja. Aku pun mulai membuka laptop lamaku yang sudah lama tak kugunakan. Di situ, aku menemukan folder tempat dulu aku menyimpan semua kontak dan data bisnis milik Bima, termasuk daftar klien yang pernah kami bantu bersama.
Lalu aku menemukan nama Melanie Putri, seorang wanita muda yang ternyata bekerja di kantor yang sama dengan Bima. Aku tidak yakin ini wanita yang sama, tapi instingku berkata ya. Wajahnya tampak familiar, mirip dengan wanita di foto itu. Di laman LinkedIn-nya tertulis jabatan, Asisten Direktur Divisi Pemasaran, dan yang lebih mengejutkan, bos langsung dari divisi itu adalah Bima. Aku tertegun. Asisten langsung? Tidak heran mereka bisa sedekat itu. Dan mungkin, lebih dari sekadar rekan kerja. Aku screenshot profilnya, lalu mencocokkannya dengan foto yang kutemukan di dompet Bima. Sama. Itu dia. Tak mungkin salah. Malamnya, saat Bima pulang, aku menyambutnya dengan senyum tipis. Ia tampak lelah, tapi matanya tetap menyala. Entah karena pekerjaan atau karena seseorang yang membuat hatinya bergairah di luar rumah. Kamu makan malam di luar? Tanyaku sambil membawakan teh hangat. Iya, sama klien. Rapat tadi molor, jadi sekalian makan, jawabnya sambil melepas dasi. Klien siapa? Tanyaku sambil duduk di sampingnya. Ia terdiam sejenak. Perusahaan kosmetik baru. Namanya, lupa, nanti aku cek di email. Bohong. Bima tak pernah lupa nama klien. Ia selalu perfeksionis soal data. Ini pertama kalinya ia menjawab seolah asal-asalan. Dan aku tahu kenapa. Karena dia tidak bersama klien. Dia bersama wanita itu. Melanie. Aku tersenyum. Kamu masih kerja bareng Melanie? Ya. Ia menoleh cepat. Melanie siapa? Melanie Putri. Asisten kamu, kan? Wajahnya berubah. Waspada. Kamu tahu dari mana? Dari LinkedIn. Aku cek struktur kantor kamu. Ternyata kamu satu divisi. Bima memaksakan senyum. Iya, tapi cuma bawahan biasa. Kamu kenapa jadi kepo banget sih? Aku hanya menatapnya. Dalam. Tajam. Aku cuma penasaran, karena dia mirip dengan foto yang kamu simpan di dompet. Suasana langsung membeku. Bima berdiri. Sudahlah, kamu masih ngungkit foto itu. Karena kamu belum jawab jujur, suaraku datar. Kamu bilang dia cuma teman kantor, tapi sekarang aku tahu dia satu divisi, bahkan asistenmu. Kamu pulang makin malam, sering pegang HP sambil senyum sendiri, dan kamu menyimpan fotonya. Kamu pikir aku nggak bisa merasa ada yang berubah? Ia terlihat kesal. Kenapa sih kamu jadi kayak detektif? Aku capek kerja, pulang disambut interogasi. Kamu mikir terlalu jauh. Aku berdiri, menatapnya sejajar. Aku istrimu, Bima. Aku bukan detektif. Tapi aku punya hak untuk tahu kalau kamu sudah mulai mendua. Ia diam. Hening menggantung di antara kami. Aku tak menangis. Aku tak ingin tampak lemah. Tapi di balik mata tajamku, hatiku remuk. Aku hanya ingin ia jujur, tapi bahkan itu pun tidak ia beri. Esok harinya, aku memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang kupercaya, sahabatku sejak SMA, Dinda, yang bekerja di bagian IT sebuah perusahaan outsourcing. Dia paham banyak hal soal pelacakan digital. Aku nggak minta kamu hack apapun. Aku cuma mau tahu, bisa nggak kamu bantu cari jejak digital atau aktivitas online suamiku? Aku curiga dia selingkuh, kataku dengan nada rendah. Dinda menatapku dengan prihatin. Aku bantu. Tapi kamu siap kalau ternyata kecurigaanmu benar. Aku menatapnya dengan mata kosong. Lebih baik aku tahu, daripada terus dihantui pertanyaan. 2 hari kemudian, Dinda datang ke rumah dengan wajah serius. Ia membuka laptop dan menunjukkan padaku log aktivitas akun Google dan email Bima yang bisa ia lacak secara legal. Aku nggak akses data pribadinya, tapi aku temukan bukti kalau dia sering ke tempat yang sama selama 2 minggu terakhir, hampir setiap malam, kata Dinda. Ia menunjuk peta digital. Lokasinya, sebuah apartemen di kawasan elit. Dan yang membuatku semakin lemas adalah nama pemilik unit tersebut, Melanie Putri. Aku menutup mulutku. Ingin menjerit, tapi yang keluar hanya isakan tertahan. Aku tidak salah. Semua kecurigaanku benar. Dia tidur di sana? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Dinda tidak menjawab. Tapi tatapan matanya cukup jelas, ya. Malam itu, Bima pulang seperti biasa.
Kali ini aku sudah tidak ingin basa-basi. Aku menunggu di ruang makan, dengan secangkir kopi yang mulai dingin. Di hadapanku, map berisi bukti-bukti yang Dinda kumpulkan. Print screenshot lokasi, jadwal kunjungan ke apartemen, dan, yang paling menyakitkan, foto Bima dan Melanie sedang bersama di sebuah restoran. Dinda mendapatkannya dari akun Instagram restoran yang menandai pelanggan mereka secara acak. Bima masuk, melihatku yang duduk tanpa bicara. "Ada apa?" tanyanya. Aku mendorong map ke arahnya. "Kamu jawab sendiri. Aku nggak mau dengar bohong lagi." Ia membuka map, membaca cepat, lalu menutupnya perlahan. Tatapannya kosong. "Kamu ngikutin aku," katanya akhirnya. "Bukan aku. Temanku. Dan dia cuma pakai data yang bisa diakses publik. Tapi itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu bohong, Bim. Kamu mengkhianati aku." Ia duduk. Lama. Wajahnya tak menampakkan rasa bersalah, hanya lelah. "Aku nggak bermaksud nyakitin kamu." Aku tertawa pendek. "Tapi kamu sudah melakukannya. Dan kamu terus melakukannya selama berbulan-bulan." "Berapa lama?" 6 bulan? Setahun? 6 bulan, jawabnya pelan. Dadaku seperti dipukul palu. 6 bulan. Berarti selama aku tidur di ranjang yang sama dengannya, memasakkan makan malam, mencucikan bajunya, ia sudah bermain hati di belakangku. "Kenapa, Bim?" Suaraku nyaris bergetar. "Apa aku kurang? Apa aku berubah jadi monster sampai kamu butuh wanita lain?" Ia menggeleng. "Kamu nggak salah. Aku aja yang bodoh." Aku menatapnya lama, menahan air mata. "Kalau begitu, kau juga harus siap kehilangan segalanya." Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Bima di kamar utama. Antara kami, sudah tidak ada kata-kata, hanya sisa-sisa cinta yang berlumur luka dan pengkhianatan. Tapi satu hal sudah kutetapkan dalam hati. Aku tidak akan diam. Bima mengira ia bisa membohongi dan menginjak perasaanku. Tapi ia lupa bahwa aku bukan wanita yang akan tenggelam dalam kesedihan. Mulai besok, aku akan balas. Dengan caraku. Aku memandangi bayanganku sendiri di kaca jendela kamar tamu. Hari mulai gelap, tapi pikiranku justru semakin terang. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi penyangkalan. Aku telah mengantongi bukti. Aku telah menyaksikan sendiri kebohongan itu. Dan sekarang, aku tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkannya. Bima, suamiku, lelaki yang dulu begitu kucintai, kini hanya serpihan bayangan dari masa lalu yang ingin kuhancurkan. Selama ini aku hidup dalam kesetiaan, membangun rumah tangga dengan cinta dan harapan. Tapi dia memilih untuk mengkhianati semuanya, demi seorang wanita muda yang bahkan tak tahu bagaimana rasanya mencuci luka pernikahan dengan air mata. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku sudah habis. Yang tersisa kini hanyalah ketegasan dan amarah yang membara dalam diam. Aku tahu aku tak bisa hanya duduk dan mengandalkan bukti digital. Dunia tidak selalu adil bagi perempuan yang hanya membawa air mata sebagai senjata. Aku butuh lebih. Butuh bukti hidup. Butuh kesaksian nyata. Maka aku menghubungi seseorang yang selama ini juga bekerja di kantor yang sama dengan Bima, Rani, teman lamaku yang diam-diam masih sering berkomunikasi denganku lewat media sosial. Kami tak terlalu dekat, tapi cukup akrab untukku bertanya tanpa terlihat mencurigakan. "Ran," kataku lewat telepon. "Aku cuma mau tanya satu hal. Kamu masih kerja di kantor Bima, kan?" "Iya." "Kenapa, Eneng?" "Kalau aku sebut nama, Melanie Putri, kamu tahu siapa dia?" Suara Rani langsung berubah waspada. "Tahu. Itu anak baru, tapi belakangan namanya sering banget dibicarain." "Kenapa?" "Karena dia deket banget sama Pak Bima. Sering bareng, bahkan kabarnya mereka suka pergi bareng sepulang kerja. Banyak yang udah bisik-bisik, tapi ya siapa berani ngomong. Soalnya kamu tahu sendiri kan? Melanie itu anaknya Pak Taufik." Aku terdiam. "Pak Taufik, direktur utama?" "Melanie anak bos?" Suaraku nyaris tak keluar. "Iya. Jadi ya, orang-orang cuma bisa lihat dan diam. Lagian, Pak Bima kan orang kepercayaan Pak Taufik juga, jadi susah disentuh. Tapi kalau kamu tanya, ya, mereka kayaknya ada hubungan lebih."
Tubuhku mendadak dingin. Jadi bukan hanya dia berselingkuh, tapi dia juga bermain api dengan putri dari pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Sekarang semuanya masuk akal. Alasan dia naik jabatan lebih cepat, alasan dia begitu percaya diri, dan kenapa ia menganggapku tak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa aman. Dia pikir posisinya tak tergoyahkan. Tapi Bima lupa satu hal, aku bukan perempuan bodoh. Selama ini Bima menganggap aku hanya seorang istri rumahan. Padahal sebelum menikah dengannya, aku adalah manajer HRD di salah satu perusahaan terbesar di Jakarta. Aku berhenti bekerja bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin fokus membangun keluarga. Dan ternyata, keputusan itu justru memberinya ruang untuk menginjak-injak harga diriku. Aku membuka laptop dan mulai menyusun kembali CV-ku. 5 tahun memang bukan waktu yang sebentar, tapi koneksiku masih hidup. Aku menghubungi seorang kolega lama, Bu Siska, yang kini menjabat sebagai VP HR di perusahaan tempat Bima bekerja. Bu Siska, saya tahu ini mendadak, tapi saya ingin melamar posisi kosong di perusahaan ibu, kataku langsung saat kami berbicara lewat Zoom. Beliau terkejut, tapi senang. Viola, Astaga, kamu masih hidup ya ternyata? Tandanya. tentu. Aku langsung urus. Tapi kamu yakin? Di sini suamimu juga kerja, loh. Aku tahu, jawabku pelan. Dan itu alasan kenapa aku ingin ada di sana. Ada jeda. Tapi Bu Siska paham. Baiklah, Kirim CV-mu malam ini. Besok pagi kamu interview. aku akan buatkan jalur cepat. 3 hari kemudian, aku resmi bekerja kembali di perusahaan yang sama dengan Bima, tapi di divisi berbeda. Aku sengaja merahasiakannya dari Bima. Aku ingin ia mengetahuinya bukan dari ucapanku, tapi dari wajah terkejutnya saat kami bertemu di ruang rapat. Dan saat hari itu tiba, aku mengenakan setelan kerja terbaikku. Blazer hitam elegan, celana panjang dan kemeja satin warna lembut. Rambutku kuikat rapi, dan wajahku kutata dengan ketegasan. Tidak ada lagi istri rumahan yang menunggunya pulang di sofa. Hari ini, aku adalah rivalnya. Pertemuan itu terjadi di lantai 8, saat aku memasuki ruang rapat yang dipenuhi manajer senior dan anggota dewan direksi. Bima duduk di ujung kanan, sedang membolak-balik dokumen. Saat aku masuk, dia mendongak dan membeku. Viola, bisiknya. Aku hanya tersenyum tipis. Selamat pagi semuanya. Semua kepala menoleh padaku. Bu Siska langsung berdiri memperkenalkanku. Ini Viola, manajer SDM baru kita. Mulai hari ini, ia akan membantu integrasi sistem ke divisi pemasaran. Wajah Bima pucat. Melanie, yang duduk di seberangnya, menatapku dengan ekspresi bingung. Ia tak mengenalku, tentu saja. Tapi sorot matanya berubah saat melihat reaksi Bima. Dan aku tahu, pertarungan telah dimulai. Selama 2 minggu ke depan, aku diam. Tidak bertindak langsung. Aku hanya mengamati, membaca data, menganalisis gerak-gerik Bima dan Melanie. Aku mencatat absensi, memeriksa laporan keuangan divisi mereka, bahkan mulai menyusun laporan perilaku kerja. Tak butuh waktu lama sampai aku menemukan kejanggalan. Pengeluaran dana entertain yang melebihi batas wajar, laporan meeting yang diadakan di tempat yang tidak tercantum dalam daftar resmi, dan bahkan pengadaan fiktif untuk acara promosi. Aku tahu cara kerja sistem. Aku tahu bagaimana membaca celah. Dan dengan sedikit dorongan, aku berhasil menyusun laporan investigasi internal yang menjatuhkan mereka berdua. 1 minggu setelah itu, Dewan Direksi memanggil Bima dan Melanie ke rapat tertutup. Di sana, laporan kuangkat, bukti ditampilkan, saksi dipanggil, dan semua jejak kecurangan mereka terbongkar. Pak Taufik tak bisa berkata apa-apa saat mengetahui putrinya terlibat dalam skandal keuangan dan hubungan tak profesional dengan anak buahnya. Apalagi setelah ia tahu bahwa wanita yang mereka hancurkan ternyata adalah istri sah dari lelaki itu sendiri. Aku berdiri di sana, tidak dengan amarah, tapi dengan wibawa. Aku hanya berkata satu kalimat kepada suamiku saat ia keluar dari ruang rapat dengan wajah hancur. Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Sekarang giliran aku menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. 2 minggu setelah rapat itu, Bima dipecat secara resmi dari jabatannya. Bukan hanya karena skandal moral,
tapi juga karena pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Melanie, meski dilindungi oleh ayahnya, dipindahkan ke cabang luar kota dan tak lagi menyentuh posisi strategis. Sementara aku Justru dipromosikan menjadi Head of Division untuk reformasi SDM dan etika perusahaan. Bu Siska bahkan mengatakan bahwa aku membawa angin segar baru untuk perusahaan. kehidupanku berubah. Dari istri yang disakiti, aku menjadi wanita yang dihormati. Dari perempuan yang dikhianati, aku menjelma menjadi mimpi buruk bagi pria yang dulu menginjak harga diriku. Malam itu aku pulang ke rumah yang terasa lebih sunyi. Tidak ada Bima. Tidak ada kebohongan. Tidak ada bau parfum asing. Hanya aku dan kedamaian yang lama hilang. Kutatap cermin, melihat sosok wanita yang menatap balik ke arahku. Matanya tak lagi sembab. Wajahnya tak lagi penuh ragu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tersenyum. Tak ada yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan yang datang dari seseorang yang pernah kau percaya sepenuh hati. Tapi, tak ada yang lebih kuat dari perempuan yang berhasil bangkit setelah disakiti. Dan aku, Viola, telah melalui keduanya. Sudah 2 minggu sejak Bima resmi dipecat dari kantornya. Rumah kami kini sunyi. Tidak ada lagi suara pintu yang dibanting, tidak ada aroma tubuh asing yang menempel di pakaiannya, dan tidak ada lagi penolakan dingin atas pelukanku. Tapi kesunyian ini tidak membuatku sedih. Justru, aku merasa damai. Sunyi ini menjadi ruang bagiku untuk bernapas, merenung, dan menyusun kekuatan. Bima telah meninggalkan rumah sejak hari dia dikeluarkan dari perusahaan. Aku tidak mengusirnya, dan dia pun tidak meminta penjelasan. Mungkin dia terlalu malu. Atau terlalu takut menghadapi kenyataan, bahwa perempuan yang dulu ia anggap lemah kini menjadi orang yang menjatuhkannya. Tapi meskipun semuanya terlihat tenang dari luar, di dalam diriku masih ada bara yang belum padam. Aku ingin ia menyesal, bukan hanya karena kehilangan pekerjaannya, tapi karena kehilangan aku, wanita yang setia, wanita yang pernah mencintainya dengan tulus, dan wanita yang kini sudah jauh di atasnya. Hari Senin pagi, saat aku tiba di kantor, aku disambut bisik-bisik yang tidak berusaha disembunyikan. Itu dia tuh istri Pak Bima yang kemarin bikin laporan. Serem banget, tapi salut sih, bisa bikin si Bima kena pecat. Jago dia. Bayangin ya, selama ini kita kira dia cuma ibu rumah tangga. Aku mendengarnya, tapi tidak terganggu. Aku berjalan tenang, kepala tegak, dan senyum tipis di wajahku. Mereka bisa bilang apa saja, tapi satu hal yang pasti, aku telah mengambil alih narasi hidupku. Bukan lagi istri yang diselingkuhi, tapi wanita yang membalas dengan elegan. Hari itu, saat pulang kerja, aku menemukan sosok yang tak asing berdiri di depan pagar rumah. Bima. Ia tampak berbeda. Kumal. Rambutnya berantakan. Matanya cekung. Bukan lagi pria percaya diri yang dulu dengan mudah berbohong kepadaku. Viola, katanya pelan. Aku diam. Tidak membuka pagar. Tidak bertanya kenapa ia di sini. Aku hanya menatapnya datar. Aku nggak tahu harus kemana lagi, katanya lirih. Aku menahan tawa getir. Dulu kamu tahu kemana harus pergi. Ke apartemen Melanie, kan? Ia tertunduk. Aku udah putus kontak sama dia. Setelah kejadian itu, ayahnya maksa dia pindah keluar kota. Semua hancur, Enam. Aku kehilangan segalanya. Termasuk aku, tambahku dingin. Ia mengangguk. Iya, dan aku menyesal. Aku menarik napas dalam. Penyesalanmu tidak akan menghapus apa yang sudah kamu lakukan, Bima. Aku tahu, tapi aku minta satu kesempatan. Aku ingin perbaiki semuanya. Aku menatapnya lama. Ada bayangan luka lama yang muncul kembali. Tapi bukan untuk melemahkanku. Justru untuk mengingatkanku, aku telah melewati badai. Aku tidak akan kembali ke pelabuhan yang karam. Bima, kataku pelan. Kalau kamu datang ke sini untuk minta maaf, aku terima. Tapi kalau kamu datang berharap kita bisa kembali seperti dulu, aku minta maaf, aku bukan lagi perempuan yang kamu tinggalkan waktu itu. Ia terdiam. Napasnya berat. Viola, kamu nggak tahu betapa aku menyesal. Aku mengangguk pelan. Aku tahu.
Dan aku harap rasa itu akan terus menemani sisa hidupmu. Hari-hari berikutnya, aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa Bima mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tapi namanya sudah tercoreng. Banyak yang tahu soal skandalnya, terutama karena Melanie adalah anak petinggi. Dunia bisnis memang kecil dan cepat menyebarkan kabar. Sementara itu, aku justru makin bersinar. Aku diundang jadi pembicara dalam seminar etika kerja. Aku diminta memimpin program reformasi HR untuk mengembalikan integritas perusahaan. Bahkan beberapa rekan lama mengajakku bergabung dalam proyek besar lintas perusahaan. Aku sibuk, tapi bukan karena pelarian. Aku sibuk karena aku menemukan kembali diriku yang hilang. Dulu aku menyesuaikan diri demi rumah tangga. Kini, aku menyesuaikan hidup demi diriku sendiri. Dan semakin aku bersinar, semakin banyak mata yang memandangku dengan hormat, termasuk mata yang dulu menatapku dengan kebosanan. Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru menggugat cerai. Bukan karena aku masih berharap, tapi karena aku ingin dia sendiri yang sadar bahwa aku tidak membutuhkannya untuk bahagia. Dia masih kadang menghubungiku, kadang menanyakan kabar, kadang hanya mengirim maaf yang entah untuk yang keberapa kalinya. Tapi aku tidak pernah membalas. Bukan karena dendam, tapi karena aku sudah selesai. Dia hanya masa lalu yang harus kubiarkan hancur bersama kesalahannya sendiri. Satu malam, saat aku duduk di balkon rumah sambil menikmati teh hangat, aku memandangi langit yang cerah. Dulu, di tempat ini, aku sering duduk menunggu Bima pulang. Duduk dengan cemas, dengan dada sesak, menahan luka yang kubuat-buat tak ada. Tapi malam ini, aku duduk dengan tenang. Tidak menunggu siapa-siapa. Tidak berharap siapapun datang. Hanya aku dan hidup baruku. Ponselku berbunyi. Sebuah email masuk dari salah satu perusahaan konsultan luar negeri. Mereka tertarik padaku setelah mendengar presentasiku di seminar terakhir. Mereka ingin mengundangku ke Singapura untuk diskusi peluang kerjasama. Aku tersenyum. Dulu, aku pernah berpikir bahwa dunia berhenti saat Bima menghancurkan hatiku. Ternyata aku salah. Duniaku justru mulai saat aku memilih untuk tidak hancur bersamanya. Aku tidak membalas dengan kekerasan. Aku tidak membalas dengan penghinaan. Aku tidak membalas dengan air mata. Aku membalas dengan kebangkitan. Dengan kesuksesan. Dengan menjadi perempuan yang lebih kuat dari versi manapun diriku yang pernah ada. Dan itu, bagi Bima, akan menjadi balasan paling menyakitkan. Karena setiap hari yang ia lalui tanpa aku adalah hari di mana ia sadar bahwa yang dia tinggalkan adalah satu-satunya hal terbaik yang pernah ia miliki. Balas dendam adalah racun yang manis. Tapi aku tahu satu hal, kalau aku akan membalas, aku harus melakukannya dengan cara yang paling elegan, dingin, dan menghancurkan, tanpa harus menyentuh mereka dengan tangan kotor. Dan kini, waktunya sudah tepat. Aku mendapat panggilan dari seorang direktur perusahaan konsultan besar yang bergerak di bidang transformasi manajemen. Namanya Daniel Ardianto, pria parubaya dengan reputasi sebagai tukang bersih-bersih perusahaan kotor. Kami kagum dengan pendekatan sistem dan mentalitas etika kerja yang ibu bangun di perusahaan sekarang, katanya saat kami bertemu di restoran hotel berbintang. Aku tersenyum sopan. Saya hanya menjalankan apa yang seharusnya menjadi standar. Daniel mengangguk. Justru itu, kami sedang mencari partner lokal untuk proyek pembenahan SDM dan manajemen di sejumlah perusahaan yang sedang goyah. Salah satunya adalah perusahaan tempat mantan suami ibu dulu bekerja, dan sekarang mulai krisis kepercayaan dari investor. Aku tertegun. Perusahaan itu? Iya. Setelah kasus Bima dan Melanie mencuat, dan beberapa laporan bocor ke media, kredibilitas internal mereka terguncang. Bahkan Pak Taufik, direkturnya, mulai kehilangan dukungan dari Dewan Komisaris. Kami masuk sebagai konsultan krisis. Dan kami ingin Ibu menjadi direktur integritas baru yang akan kami tempatkan di sana. Aku tidak langsung menjawab, tapi hatiku bergetar. Semesta memberiku panggung. Dan aku akan berdiri di atasnya sebagai hakim. 2 bulan kemudian, secara resmi aku kembali ke perusahaan tempat semuanya dimulai. Tapi kali ini, aku bukan istri dari karyawan yang duduk di bawah. Aku adalah direktur baru.
Direktur yang didatangkan khusus oleh pihak luar untuk membenahi sistem, memperbaiki reputasi, dan memulihkan kepercayaan pasar. Hari pertamaku berjalan seperti mimpi. Orang-orang yang dulu memandangku hanya sebagai istri Pak Bima, kini berdiri menyambutku dengan hormat, memanggilku Ibu Viola. Bahkan beberapa dari mereka tampak gugup saat aku melewati lorong kantor. Aku tahu, mungkin karena aku adalah bagian dari luka lama yang belum kering. Tapi mereka tak tahu bahwa aku bukan datang membawa luka, aku datang membawa kebangkitan. Dan misi. Suatu sore, aku mendapat email dari divisi legal. Mereka menerima permintaan konsultasi dari seseorang yang mengklaim pernah menjadi karyawan dan ingin mengajukan permohonan kerja sama proyek eksternal. Nama pengirim, Bima Pratama. Hatiku sejenak mendingin seperti es. Ia berani muncul lagi. Dalam bentuk apapun, dengan niat apapun, dan itu kesalahan fatal. Aku tidak langsung menolaknya. Tidak, itu bukan caraku. Aku ingin dia datang sendiri, melihatku, menatap mataku, lalu jatuh berlutut dalam penyesalan yang tak bisa ia tarik kembali. Aku mengarahkan sekretarisku untuk mengatur pertemuan. Dan hari itu pun datang. Ruang meeting lantai 15. Dinding kaca, pemandangan kota Jakarta sore hari. Aku duduk di balik meja besar, mengenakan setelan kerja warna hitam dengan kemeja putih bersih. Tubuhku tegap, tenang, dan mataku siap menyambut tamu spesial hari ini. Pintu terbuka. Dan di sanalah dia, Bima. Ia menunduk, gugup, tidak seangku dulu. Wajahnya lebih tirus, matanya lelah, dan langkahnya berat. Silakan duduk, kataku datar. Ia menatapku sekilas, lalu duduk. Ibu Viola. Aku mengangkat alis. Hari ini Anda bukan suami saya. Hari ini Anda adalah mantan karyawan yang datang sebagai calon mitra kerja. Jadi, tolong profesional. Ia mengangguk pelan. Maaf? Apa tujuan Anda menghubungi perusahaan ini? Bima menarik napas panjang. Saya tahu ini mungkin terlihat tidak pantas. Tapi saya sedang mencoba bangkit. Saya sedang mulai usaha kecil di bidang pelatihan SDM, dan saya pikir mungkin perusahaan ini bisa mempertimbangkan kerja sama pelatihan eksternal. Aku menatapnya lama. Dan Anda pikir setelah semua yang Anda lakukan di sini, Anda masih punya hak bicara soal pelatihan SDM? Ia tertunduk. Saya tahu. Saya salah. Saya hanya berharap diberi kesempatan. Aku berdiri, perlahan berjalan ke sisi jendela, lalu menatap kota yang mulai gelap. Kesempatan, gumamku. Lucu, karena dulu aku juga minta kesempatan. Bukan untuk membalas, tapi untuk dimengerti. Tapi kamu beri apa? Pengkhianatan. Bima menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku menyesal. Aku menoleh, menatap langsung ke matanya. Penyesalan tidak membayar harga dari apa yang telah hancur. Dan jika kamu ingin tahu jawabanku tentang kerja sama ini, aku membuka folder di meja. Lalu menarik satu lembar proposalnya, merobeknya perlahan di depan matanya. Maka jawabanku adalah tidak. Tak lama setelah pertemuan itu, aku juga mendapat informasi bahwa Melanie, selingkuhan Bima, mengundurkan diri dari perusahaan cabang tempat ia ditempatkan. Kabarnya, ia tak sanggup menahan tekanan sosial dan mental setelah reputasinya rusak. Kudengar dia mencoba bekerja di beberapa tempat, tapi semua berakhir dengan cepat. Namanya sudah tercemar. Sekali seseorang dicap sebagai pengkhianat moral, dunia profesional tidak akan semurah itu memaafkan. Pak Taufik, direktur perusahaan yang dulu menutup mata atas kedekatan anaknya dan Bima, ia kini digeser ke posisi penasihat dengan kekuasaan yang hampir tak berarti. Dewan Komisaris sudah tak percaya padanya sejak skandal itu terbongkar. Sedangkan aku kini duduk di meja kekuasaan. Aku menyusun tim reformasi etika kerja yang solid. Kami menciptakan sistem baru untuk laporan penyalahgunaan wewenang, pelatihan anti pelecehan, dan kebijakan non-toleransi terhadap hubungan tak profesional. Tak hanya itu, aku juga memulai program mentorship untuk perempuan muda di dunia kerja. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka berharga, bahwa mereka bisa berdiri tanpa harus menjadi bayang-bayang lelaki, bahwa mereka bisa berkembang tanpa harus menjual harga diri.
Dan setiap kali aku berdiri di depan ruangan penuh peserta pelatihan, aku selalu berkata, saya pernah jadi istri yang dikhianati. Tapi saya memilih untuk tidak jadi korban. Saya memilih untuk bangkit. karena dunia ini tidak akan memberi tempat bagi kita, kecuali kita merebutnya sendiri. Balas dendamku tidak datang dalam bentuk penghinaan. Tidak dalam bentuk bentakan atau air mata. Balas dendamku datang dalam bentuk keberhasilan. Bima, Melanie, dan siapapun yang pernah memandangku sebelah mata, kini melihatku berdiri di tempat yang tak bisa mereka jangkau. Mereka kehilangan segalanya, sementara aku mendapatkan diriku sendiri kembali dan lebih utuh dari sebelumnya. Aku tidak memerlukan mereka hancur agar aku bisa utuh. Tapi kenyataannya, mereka hancur sendiri karena pilihan mereka. Dan itu, bagiku, sudah lebih dari cukup. Langit Jakarta tampak kelabu pagi itu. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap jendela kaca dengan secangkir kopi hitam yang masih mengepul di tangan. Ada ketenangan aneh dalam diriku, seperti badai besar yang akhirnya reda setelah menghancurkan segalanya. Tapi aku tahu, masih ada satu bab yang belum selesai. Bima. Dia belum benar-benar merasakan runtuhnya dunia yang dulu dengan pongah dia bangun di atas dusta dan pengkhianatan. Dan aku, belum selesai menunjukkan bahwa dunia ini tak akan pernah lunak pada mereka yang dengan sengaja menyakiti orang lain. Beberapa minggu setelah penolakan kerjasamanya, Bima mencoba cara lain. Ia mengirim email ke beberapa staf senior di perusahaan, menawarkan jasa konsultasi dengan harga murah. Entah karena kasihan atau karena masih ada simpati terhadap mantan rekan lama, beberapa staf menanggapinya. Ini pelanggaran berat. Dalam rapat pimpinan, aku meminta tim audit internal menyelidiki komunikasi ini. Dan hasilnya memuakkan. Bima memanfaatkan kontak internal yang ia kenal untuk membocorkan dokumen strategi pemasaran perusahaan yang dijadikan contoh hasil kerja masa lalu-nya ke klien eksternal. Ia juga mencoba menggaet beberapa vendor lama untuk berpindah ke perusahaannya yang baru, padahal kontrak mereka masih aktif bersama kami. Ini bukan sekadar etika yang rusak. Ini sabotase. Aku membentuk tim khusus yang terdiri dari pakar hukum, IT, dan manajemen risiko. Semua bergerak tanpa kebisingan. Kami mengumpulkan bukti-bukti digital, rekaman komunikasi, email-email promosi, dan pengakuan dari beberapa vendor yang sempat dihubungi. Tak hanya itu, kami menemukan bahwa perusahaan baru Bima, yang kabarnya dibangun dari modal patungan dengan teman kuliahnya, menggunakan struktur bisnis abal-abal. Tidak ada legalitas yang sah, tidak ada izin usaha tetap, dan ada beberapa transaksi mencurigakan di rekeningnya. Bima berpikir dia bisa bermain kotor dan mengelabui sistem. Tapi dia lupa bahwa aku bukan lagi istri yang diam. Aku kini perempuan yang berdiri di pusat kendali. Sore itu, aku meminta sekretarisku menjadwalkan pertemuan tertutup antara aku, kepala legal, dan perwakilan dari tim hukum eksternal. Kami memanggil Bima secara resmi, bukan sebagai mantan karyawan, tapi sebagai pihak yang berpotensi terlibat dalam tindakan hukum. Ia datang dengan wajah tegang, duduk di kursi ruang meeting seperti terdakwa. Saudara Bima, ucapku tegas. Kami telah mengumpulkan cukup banyak bukti mengenai tindakan saudara yang melanggar kode etik bisnis, termasuk upaya sabotase dan pelanggaran non-disclosure agreement. Bima menatapku dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Maksudku, Bu Viola, saya tidak pernah berniat jahat. Aku menyodorkan berkas bukti di hadapannya. Penawaran ilegal kepada vendor, penyebaran informasi internal, serta upaya merusak reputasi perusahaan kami. Semuanya tercatat. Ia membuka mulut, tapi tak satu kata pun keluar. Pandangannya panik. Liar. Mulai hari ini, lanjutku, kami akan melaporkan tindakan saudara ke Asosiasi Konsultan Bisnis Nasional, memutus semua kontrak kerja dengan pihak manapun yang saudara coba dekati melalui relasi kami, dan kami akan memberikan kesempatan kepada saudara untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai atau jalur hukum. Bima membungkuk, wajahnya menunduk penuh kekalahan. Aku hanya ingin bangkit, aku kehilangan semuanya. Aku menatapnya tajam. Dan kamu pikir kamu bisa bangkit di atas reruntuhan yang kamu ciptakan sendiri? Kamu pikir hidup akan memberimu karpet merah setelah kamu menelantarkan seseorang yang mencintaimu tanpa syarat? Ia terisak.
Tapi aku tidak bergerak. Tidak satu pun simpati tersisa. Luka itu sudah terlalu dalam untuk diobati dengan air mata. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kabar tentang Bima menyebar di komunitas bisnis. Ia masuk dalam daftar hitam vendor dan konsultan tak layak rekomendasi. Satu persatu mitranya mundur. Kantor kecilnya tutup. Rekeningnya dibekukan. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, dia kehilangan reputasi. Dan bagi orang seperti Bima, reputasi adalah segalanya. Sementara itu, Melanie dikabarkan hijrah ke kota kecil, mencoba membuka bisnis kecil-kecilan. Tapi nama belakangnya yang terlalu menempel dengan skandal membuat semuanya lebih sulit. Orang-orang mulai melupakan mereka. Tapi mereka tak bisa melupakan diri mereka sendiri. Itulah hukuman paling menyakitkan, hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang tak bisa dihapus. Suatu malam, aku menerima surat di rumahku. Bukan email, bukan pesan, tapi surat tangan dengan tulisan khas yang pernah sangat kukenal. Viola, jika suatu hari kamu membaca ini, itu berarti aku tak lagi berani menatapmu secara langsung. Aku tahu aku hancur. Tapi yang lebih menyakitkan adalah menyadari bahwa aku sendiri yang menyalakan api itu. Kamu dulu segalanya buatku. Tapi aku terlalu bodoh untuk menghargai. Aku terlena pada pujian, kekaguman palsu, dan fantasi bodoh tentang kehidupan yang sempurna. Aku tidak berharap kamu memaafkan aku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah perempuan terkuat yang pernah kutemui. Maafkan aku telah mengkhianati berlian demi kilauan semu. Bima, aku membacanya tanpa air mata. Ada masa di mana aku akan menangis membaca ini. Tapi tidak sekarang. Karena kini aku sudah berdiri jauh dari masa lalu itu. Aku tidak membenci Bima. Aku hanya sudah melepaskannya dan semua versiku yang pernah bertahan demi dia. Di tempat kerja, kami berhasil menyelesaikan reformasi manajemen. Tim-tim baru dibentuk. Lingkungan kerja menjadi lebih sehat, lebih terbuka, dan lebih adil. Aku menginisiasi program beasiswa untuk anak-anak karyawan, pelatihan perempuan untuk posisi kepemimpinan, serta sistem perlindungan whistleblower yang membuat siapapun bisa melaporkan penyimpangan tanpa takut. Namaku mulai dikenal di lingkaran pimpinan nasional. Media mulai meliput sepak terjangku. Tapi aku tidak tergoda untuk mengejar sorotan. Aku hanya ingin menjadi teladan bahwa perempuan tidak harus diam, tidak harus lunak, dan tidak akan pernah lemah hanya karena dikhianati. Bima telah terjungkal. Bukan karena aku mendorongnya jatuh, tapi karena ia sendiri yang menggali lubang. Dan aku hanya menyingkir dari tepinya. Kini, aku tidak lagi menoleh ke belakang. Langkahku mengarah ke masa depan. Dan dunia ini, kini tahu siapa aku sebenarnya. Langit mulai cerah di ufuk timur, seperti menyambut lembaran baru dalam hidupku. Di balkon apartemenku, angin pagi membawa aroma kopi yang hangat dari meja kecil di samping kursi baca. Dulu aku benci pagi, karena aku selalu bangun dengan rasa kosong. Tapi sekarang, pagi adalah tanda bahwa aku hidup, bahwa aku menang. Bukan menang karena menjatuhkan Bima, tapi karena aku berhasil tidak hancur saat semua orang berharap aku kalah. Setahun telah berlalu sejak hari terakhir aku melihat Bima duduk di ruang rapat itu, keringat dingin di pelipisnya, mulutnya tak mampu membentuk satu pun kata pembelaan. Sejak itu, hidupku mengalami perubahan besar. Aku bukan lagi istri dari, bukan lagi korban pengkhianatan, atau wanita yang ditinggalkan. Kini aku adalah Viola Azhara, CEO muda yang dikenal karena reformasi berani dan program pemberdayaan karyawan yang revolusioner. Namaku beberapa kali masuk dalam daftar perempuan inspiratif Indonesia, dan aku sering diundang mengisi seminar kepemimpinan. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah, aku damai. Suatu siang, ketika sedang meninjau program CSR ke panti asuhan, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di seberang sana terdengar ragu tapi familiar. Bu Viola, ini saya, Ayu. Dulu sekretaris Pak Bima. Maaf mengganggu. Saya cuma ingin menyampaikan sesuatu. Ternyata Ayu masih berhubungan dengan salah satu kerabat Bima. Ia memberitahuku bahwa Bima kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hidupnya sangat sederhana, dan ia sedang sakit, ginjalnya bermasalah.
Dia nggak punya biaya cuci darah rutin, Bu. Saya nggak tahu harus hubungi siapa. Tapi dia sempat bilang kalau dia cuma menyesali satu hal, menyia-nyiakan ibu. Aku terdiam. Apa dia minta tolong padaku? Enggak. Dia bahkan nggak tahu saya menghubungi ibu. Tapi saya merasa, ibu perlu tahu. Soal kondisinya. Di waktu yang hampir bersamaan, aku bertemu seorang kawan lama di acara gala dinner perusahaan yang ternyata pernah bekerja satu proyek dengan Melanie setelah skandal itu pecah. Dia berusaha buka butik kecil di Bandung, ujar temanku. Tapi nggak bertahan lama. Banyak yang tahu masa lalunya. Orang nggak gampang lupa. Menurutnya, Melanie hidup dalam bayang-bayang rasa malu. Ia menjadi sangat tertutup, jarang keluar rumah, dan menghapus semua media sosialnya. Katanya, dalam salah satu pertemuan pribadi, Melanie pernah berkata lirih, "Aku iri sama Viola. Dia dihancurkan, tapi malah berdiri paling tinggi." Beberapa hari kemudian, aku menerima surat lagi. Kali ini bukan dari Bima langsung, tapi dari sebuah rumah sakit di Jakarta. Surat itu berisi, pasien atas nama Bima Raharja ingin menyampaikan permintaan terakhirnya kepada Ibu Viola Azhara. Jika Ibu berkenan, beliau ingin bertemu untuk meminta maaf secara langsung. Pasien saat ini dalam kondisi kritis dan tidak dapat menjalani perawatan lanjutan tanpa pendonor atau bantuan biaya cuci darah. Aku menatap surat itu lama. Seseorang dalam diriku berkata, biarkan dia menanggung akibatnya sendiri. Tapi bagian lain, bagian yang masih manusiawi, mengingatkanku bahwa dendam pun ada batasnya. Aku tak mau menjadi monster seperti dirinya dulu. Aku memutuskan untuk datang. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku butuh menutup lembaran ini dengan tenang. Saat aku melangkah ke ruang rawat Bima, hatiku tenang. Dia tampak kurus, matanya cekung, rambutnya mulai menipis. Ia nyaris tak bisa bangun dari ranjang. "Viola," bisiknya pelan, seperti seseorang yang baru saja melihat cahaya setelah lama terjebak dalam gelap. Aku hanya berdiri di ambang pintu. Aku nggak minta maaf untuk dimaafkan. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu adalah satu-satunya hal baik yang pernah kumiliki dan kusia-siakan, katanya dengan suara parau. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Bukan dengan amarah, tapi juga bukan dengan simpati. Lebih seperti seorang pemimpin menatap bawahan yang pernah mengkhianatinya. "Kamu kuat, Enem. Kamu luar biasa." Aku mendekat, meletakkan satu amplop di mejanya. Di dalamnya ada kartu BPJS. "Aku daftarkan kamu sebagai penerima bantuan medis lewat program sosial kantorku. Kamu bisa lanjut cuci darah rutin." Bima menatapku, matanya berkaca. Tapi jangan pernah berpikir ini karena aku masih peduli. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menang. Bukan karena menghancurkanmu, tapi karena aku tidak menjadi sepertimu. Tanpa menunggu balasan, aku berbalik dan pergi. Beberapa bulan kemudian, aku membuka divisi baru khusus untuk pemberdayaan perempuan korban KDRT dan pengkhianatan rumah tangga. Aku menjadi pembicara tetap di forum-forum kepemimpinan perempuan. Buku pertamaku, Bangkit dari Runtuh, catatan seorang perempuan yang dikhianati dan menang, menjadi bestseller. Hidupku kini dikelilingi orang-orang yang tulus, sahabat, kolega, bahkan seseorang yang perlahan mengisi ruang hatiku yang dulu hancur, Raihan, kepala divisi keuangan yang rendah hati dan tak pernah lelah menghargai tanpa mengendalikan. Tapi aku tidak terburu-buru. Cinta bukan lagi pelarian, tapi pilihan sadar. Dan aku memilih untuk mencintai diriku dulu, dengan sepenuh hati. Bima hidup beberapa bulan lagi setelah pertemuan kami. Ia tidak pernah mencoba menghubungiku lagi. Ia menjalani perawatannya dalam diam, dan akhirnya berpulang dalam kesunyian. Melanie? Ia pindah ke luar negeri, mencoba memulai hidup baru. Aku tak lagi peduli. Karena aku tahu, penyesalan yang mereka rasakan jauh lebih menyiksa daripada apapun yang bisa kulakukan. Dan aku memilih untuk hidup tanpa membawa dendam. Di ruang kerja baruku, sebuah kantor yang menghadap langsung ke taman kota, aku menulis kata-kata terakhir di buku keduaku. Dulu aku pikir balas dendam adalah kemenangan. Tapi ternyata, kemenangan sejati adalah berdiri saat orang lain ingin melihatku jatuh dan tetap menjadi manusia. Aku menutup laptopku,
lalu berdiri menatap langit yang mulai jingga. Di kaca jendela, bayanganku tampak begitu berbeda dari perempuan yang dulu menangis di balik dompet yang menyimpan foto wanita lain. Kini, aku perempuan yang memilih berdamai, bukan karena lemah, tapi karena aku terlalu kuat untuk terus terluka.